Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang yang ngerender di Adobe Premiere Pro pakai vocoder. Nah, jadi sebelumnya itu aku udah pernah bikin video tentang render pakai vocoder ini. Masih banyak yang nanya-nanya nih, kok nggak bisa, kok nggak support gitu, kok ini kok gitu. Nah, jadi di video kali ini tuh aku coba ngejelasin yang aku tahu kenapa bisa nggak support mungkin di ya. Nah, jadi aku udah ngecek juga di websitenya vocoder, dia supportnya yang gimana gitu. Di sini aku udah, nah jadi cara bikin vocoder itu kita download dulu ya di websitenya. Di video sebelumnya juga udah pernah aku jelasin, kita tinggal kunjungi ini nih, vocoder.org. Nah, udah kita kunjungin itu bakal muncul kayak gini nih, bagian download. Nah, ini kan ada banyak nih, ada app di sini. Ini untuk app vocodernya, dan di sini ada konektornya. Nah, app ini tuh aplikasi utama vocodernya, dan ini tuh wajib di-download. Nah, ini sekarang udah versi 9.3. Ini download aja. Konektornya itu kita mau konekin ke aplikasi mana. Nah, di sini kan aku pakainya Adobe Premiere Pro CC 2019. Jadi aku tuh downloadnya yang ini nih. Nah, yang Adobe Premiere CS6 plus CC 2019. Nah, jadi buat yang udah nggak bisa atau nggak muncul, bisa jadi mungkin Premiere versinya CS di bawah CS6. Nah, di sini tuh katanya cuma bisa di CS6 dan versi yang CC. Nah, jadi mungkin buat yang nggak muncul vocodernya bisa jadi versi Premiere itu bukan CS6 ataupun yang CC. Nah, ini karena aku udah download, kita nggak perlu download lagi. Untuk pemasangannya gampang sih, ini tinggal download aja sebenarnya. Tinggal download. Setelah di download tinggal di install kayak biasa aja. Ntar dia bakal ini sendiri, install sendiri. Lokasinya juga nggak perlu kita atur, dia udah default. Nanti udah di open, ntar di install, kita udah ada, jadi nggak perlu. Nah, terus banyak yang bilang juga di vocodernya, di Premiere Pro nya, waktu di menu itu kok nggak ada ininya, encoder NVIDIA nya. Di video sebelumnya itu kan ada ya, encoder NVNC. Nah, sini kita buka Premiere Pro nya aja. Ambil contoh project ini aja kali ya. Nah, udah kayak gini. Sini durasi videonya itu 4 detik. Nah, terus kan kayak di video pertama dijelasin itu kan kita ke ekspor, terus ke media. Nah, terus ini yang formatnya dipilih yang vocoder. Nah, kalau ini vocoder yang nggak muncul, nah itu tadi bisa jadi versi Premiere-nya bukan versi CS6 atau versi CC, atau mungkin dia nginstalnya langkah-langkahnya salah, atau mungkin ininya belum diinstal, cuma nginstal ininya doang. Nah, ini tuh harus diinstal dua-duanya. Kalau dia versinya CS6 atau CC itu pasti muncul nih. Nah, udah muncul di sini di bagian vocoder sini nih, di bagian efek video audio, kita pilih yang bagian vocoder, terus kita klik configure. Di kodeknya itu kalau kita pakai VGA dari NVIDIA, kita pakai encoder yang ini nih, H264 NVIDIA NVNC. Nah, terus kemarin ada yang nanya, Bang, kok nggak ada ininya encoder yang NVIDIA NVNC, cara munculnya gimana? Jadi udah ngecek ke website vocodernya, terus katanya yang work vocoder ini tuh cuman VGA yang udah ada encoder NVNC nya. NVNC ini untuk NVIDIA. Kalau untuk AMD aku udah nyari-nyari dan
itu apa ya. Jadi situs vocoder juga nggak nemu untuk VGA AMD. Buat yang tahu bisa komen di bawah ntar. Dan yang tak baca-baca katanya sih Nvidia itu kalau buat render video dia lebih baik lah gitu daripada VGA yang AMD. Nah, terus ini VGA apa aja sih yang udah support encoder NVNC, VGA Nvidia apa aja. Nah, di sini aku udah ngecek. Di sini dari website Nvidia-nya langsung. Jadi emang nggak semuanya work encoder NVNC ini. Nah, untuk dari Nvidia itu rata-rata emang seri GTX ya. Nah, ini yang ada yes nih. Nah, bisa dilihat di sini ada GeForce GTX 745 sampai 750 Ti. Nah, ini tuh udah ada encoder NVNC-nya. Dia encoder NVNC generasi keempat. Nah, di sini tuh dia kalau dia ada, itu bakal tertulis di sini dia generasi berapa gitu. Terus di sini juga dia ditandain hijau gini. Ntar link ininya tak cantumin di deskripsi, jadi kalian bisa ngecek apakah VGA Nvidia kalian itu support NVNC untuk vocoder atau enggak. Nah, di sini tuh rata-rata emang seri GTX. Untuk yang seri MX kayaknya emang belum work nih, not available NA tuh. Nah, ini MX110 ini tuh kayak VGA laptopku ya. MX110 emang nggak bisa pakai vocoder, nggak ngaruh. Vocodernya bisa tapi tetap nggak ngaruh, tetap ngerendernya pakai prosesor gitu, karena dia belum support NVNC itu, not available. Nah, sisanya dari GTX 750, GTX ini rata-rata udah ada sih. Untuk seri GTX rata-rata udah ada sih NVNC-nya tuh. Nah, kebetulan di sini aku pakai VGA GTX 1650 DDR6. Di sini udah ada ya NVNC generasi ke-7. Di sini udah ada, ntar kalian bisa cek. Kalau emang nggak ada di sini VGA kalian, ya berarti emang nggak support gitu, nggak bisa pakai vocoder ini. Nggak bisa tuh, cuma yang ada NVNC-nya. Nah, kalau ini di sini udah ada, harusnya di sini itu bakal muncul. Nah, di sini H264 Nvidia NVNC. Terus ada juga yang hanya di bagian bitrate. Nah, bagian bitrate ini bitrate-nya mendingnya berapa gitu. Jadi untuk ini kan awalnya tujuannya mempercepat render ya, karena awalnya kan bawaan Premiere Pro CC itu dia ngerendernya pakai prosesor, karena VGA-nya nggak kepake gitu. Padahal ini VGA support encoder NVNC, cuman dia nggak kepake karena defaultnya Premiere itu pakai prosesor. Kan sayang gitu, jadi lama ngerendernya. Sih itu biar rendernya itu pakai prosesor sama si VGA-nya, dengan si VGA-nya dalam tanda kutip yang udah support NVNC. Nah, jadi buat di bitrate ini tuh aku biasanya pakai yang DVR. Nah, untuk di bitrate ini tuh gimana ya? Sebenarnya disesuaiin aja mau berapa gitu. Soalnya bitrate ini dibikin berapa gitu juga mirip-mirip gitu hasilnya, nggak terlalu beda jauh. Nah, biasanya tuh kalau bikin video yang nggak terlalu panjang durasinya, biasanya tak bikin bitrate-nya itu 5.000, kadang 6.000 gitu. Kalau yang videonya panjang, kadang-kadang untuk mengirit ukuran dan mengirit waktu render, dan juga nggak butuh kualitas yang terlalu gimana, biasanya sih nggak gede-gede bitrate-nya. Udah normal kayak gini, ada encoder NVNC-nya, ya udah aman, support vocoder. Kita di setting aja tuh videonya. Cobain aja, kita bandingin ya. Video 1 menit 21 detik. Kita coba render. Kita mulai dari exportnya ya, yang pakai ini bawaan.
Oke, sama-sama 13. Yes. Ganti aja filenya. Belas detik 50 milisecond. Terus kita, nah sekarang kita coba pakai vocoder. Ini udah pakai vocoder ya. Kita coba timernya udah di reset. Terus kita ingat 13 detik 50 milisecond. Tuh, ini cuma 7 detik setengahnya loh, dan ukurannya juga lebih kecil. Oke ya, jadi karena kondisi audio waktu perekaman itu suaranya makin nggak bener, suara anginnya kenceng banget, jadi nggak kedengeran suaraku, jadi aku pakai voice over aja ini waktu ngedit. Nah jadi intinya itu di video sebelumnya aku kan nggak ada ngejelasin gitu VGA apa aja yang support vocoder gitu kan, terus kenapa bisa ada yang nggak support gitu, ada yang nggak muncul gitu aku nggak ada jelasin. Nah jadi di video ini tuh aku ngejelasin tentang pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar. Nah kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi, kira-kira kurang jelas, silahkan komentar aja di bawah. Insya Allah aku bantu jawab. Kalau aku tahu gitu kan, nanti aku bantu jawab gitu. Makasih juga yang udah menonton. Kalau ada salah-salah kata karena omongan yang terlalu belibet dan suara yang gak jelas, saya mohon maaf. Semoga bisa dipahami gitu. Walaupun kurang jelas, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.